Salam sukses. Sidang pembuktian perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU sengketa Pilpres 2024 telah selesai tanggal 5 April 2024 dan putusan PHPU Pilpres rencananya akan dibacakan pada tanggal 22 April 2024. Oleh karena itu, diharapkan bagi semua kalangan untuk bisa menerima apapun yang terjadi yang sudah menjadi keputusan Hakim Konstitusi dalam perkara tersebut. Dan seharusnya buat siapapun baik kubu 01 ataupun kubu 03 kalau siap berkontestasi, artinya sudah menjadi keharusan siap kalah ataupun siap menang. Apapun putusan MK tentu harus diterima semua pihak secara besar hati, lapang dada, dan legowo. Karena putusan MK merupakan putusan yang final dan mengikat. Memang, setelah sidang MK selesai, mulai banyak bermunculan opini-opini dan tanggapan-tanggapan dari beberapa pengamat politik kita. Setidaknya, mereka lebih membicarakan tentang prediksinya apakah MK akan menolak atau mengabulkan permohonan gugatan yang diajukan oleh penggugat, yaitu kubu 01 dan kubu 03. Video ini akan menyoroti berbagai hal penting yang akan disampaikan oleh para pengamat politik dan sebenarnya tidak bisa diungkap secara publik. Nah, dari hasil diskusi para pengamat senior politik kita, saya melihat bahwa ini ada skenario atau drama yang memang akan dijadikan sebagai nilai tawar atau bargaining politik dalam pemerintahan Prabowo Gibran. Jadi buat kita, semua nanti juga jangan kaget atas perkembangan dari dinamisasi perpolitikan kita ini. Di mana karena ini ada skenario atau drama politik. Jadi kemungkinan besar mereka yang berseteru malah kemudian akan senyum bisa duduk dalam kabinet Prabowo Gibran. Karena buat saya tersirat dari diskusi berkelas ini yang menggambarkan bahwa ini tidak lebih dari tawar-menawar jumlah perolehan kursi. Bahkan para pengamat politik, para pengamat senior politik, terang-terangan juga mengatakan kalau mereka tangan kanannya saling tunjuk-tunjukkan dan tangan kirinya saling bersalaman, hitung-hitungan jumlah kursi. Nah, coba seperti apa diskusi para pengamat senior politik kita? Mari kita simak videonya. Kalau bisa, bagaimana kita memisahkan antara Prabowo dengan Jokowi itu betul-betul diametral, betul-betul berseberangan, gitu loh. Makanya diungkapkanlah beban-beban yang mungkin mereka mengharapkan beban yang ada pada Jokowi ini juga beban bagi Prabowo. Nah, strateginya, taktisnya, nanti setelah Jokowi ini lepas, selanjutnya mereka akan nyerang Prabowo lebih mudah lagi. Nah, ini kan teori belah bambu kan. Jadi itu yang sedang dimainkan oleh 01 dan 02 menarik, sebenarnya. Analisisnya yang menarik. Ya, secara politik itu. Jadi menurut saya ya mungkin baik Prabowo ataupun Jokowi sudah paham main-main seperti ini. Karena PDIP sendiri berkali-kali disampaikan oleh teman-teman elit di jajaran partai, PDIP tidak memiliki masalah dengan Pak Prabowo. PDIP hanya punya masalah dengan Pak Jokowi. Kalau yang bicara itu level kader di DPD, DPC itu oke lah. Tapi kalau level DPP, most likely, besar kemungkinan, ini narasi yang sudah dikawal dengan baik, sudah ditakar dengan baik, dan targetnya memang seperti itu. Tim 01 dan 02 misalnya, itu kan sudah melihat bahwa Jokowi ini kan sedang menurun, menuju 20 Oktober. Sorry, 01 dan 03. 01 dan 03. Ya kan, melihat Jokowi itu semakin menurun nanti sampai Oktober. Makanya ini harus diserang terus. Sementara Jokowi kan, Prabowo kan akan menaik. Jadi tidak ada penyerangan terhadap Prabowo di sini. Dan artinya, ya memang lucu ya. Artinya, kalau saya lihat ada ekonom yang mengatakan Jokowi koruptor misalnya. Ini hubungannya apa? Itu kan harus dibuktikan oleh KPK dan jaksa kan? Nggak ada urusannya dengan MK itu. Makanya Yusril bilang, ini ahli hukum, ahli ekonomi, atau ahli nujum. Tetapi karena mungkin orang ini sudah dirasakan
kebenciannya kepada Jokowi sudah sampai tulang sumsum. Iya, iya. Ya kan? Ah, sudah sampai tulang belakang, tulang sumsum. Jadi kalau kita pakai ini bahaya nih. Iya, iya. Jadi Dipakai. saya kira memang 1 dan 3 ini sudah paham dari awal bahwa Mahkamah Konstitusi kewenangannya terbatas dan tidak mampu akan mengungkap itu semua. Tapi kenapa kemudian yang diungkap itu adalah kecurangan yang mengarah kepada Pak Jokowi? Karena mereka ini menganggap bahwa Pak Jokowi ini punya andil besar mengintervensi semua proses politik yang terjadi di 2024. Maka yang disasar itu adalah presiden. Itulah yang menurut saya ini panggung kekecewaan sebenarnya. Diributkan soal Jokowi mau take over Golkar, ya kan? Take over PDIP malah sekarang. Kan? Ya makanya Iya, kemudian dibuat lagi isu baru dengan imajinatif ya. Jokowi mau men-take over PDIP lewat Rias Rasyid misalnya Iya, masuk, ya kan? Ini kan menurut saya ini kalau kita bilang ini dialog imajiner. Ada imajinasi, Iya, iya. apalagi ya kita buat isu. Jadi kan orang itu bisa begitu. Orang tuh kalau panik, kalau bingung, kalau merasa sendiri, tidak ada teman. Kayak Mas Hasto ini kan menurut saya dia agak sedikit temannya di PDIP itu kan. Akhirnya dia ngomong sendiri. Sebuah ikhtiar. Tentu teman-teman di 01, 03 juga mencoba untuk menghadirkan. Saya yakin betul, rasa-rasanya kalau misal di atas meja mereka sudah bisa membayangkan putusan akhir dari sidang ini. Karena membalikkan putusan hasil rekapitulasi KPU berapa itu nomor 360 kemarin itu ya. Maka kalau misal dengan permintaan atau permohonan yang misalnya kemarin diajukan oleh 01 misalnya dilakukan diskualifikasi, kemudian dilakukan pemilihan ulang tanpa melibatkan yang didiskualifikasi, itu call-nya sangat tinggi. Dan secara cost ekonomi, politik juga akan sangat luar biasa. Maka terlepas dari itu, rasa-rasanya memang proses PHPU ini, perselisihan hasil pemilihan umum di MK, rasa-rasanya teman-teman di 01 dan 03 sudah bisa membayangkan bagaimana putusan akhirnya. Pemanggilan 4 menteri oleh MK ya diakomodir, kemudian dihadirkan. Jadi menurut saya apa yang disampaikan itu adalah secara administratif, normal, kemudian prosedur aja. Bagaimana prosedurnya. Jadi sebenarnya ya tidak ada yang menarik. Sehingga harapan-harapan kelompok yang tidak senang kepada Pak Jokowi terutama, dengan mengharapkan ini ada sesuatu yang luar biasa yang disampaikan, itu kan tidak ada. Capaian yang dilakukan oleh 01 kemarin, setidaknya mereka berhasil mewujudkan apa yang mereka harapkan, yaitu ketika mengajukan permohonan kepada majelis untuk menghadirkan 4 menteri di kabinet Pak Jokowi untuk hadir di majelis, meskipun nanti dari tim hukum 01 dan 03 tidak bisa mengajukan pertanyaan, tetapi menghadirkan 4 ini, 1 Menko PMK, 2 Menko Perekonomian, Menkyu, dan juga yang 1 Mensos. Keberanian dari kubu 03. Kalau kubu 01 rasanya kritis, bagus, tetapi masih bermain aman itu. Karena yang digarap konteksnya bansos saja. Ini dia masuk ke ranah terkait dengan konteks pengerahan aparatur negara, sipil maupun non-sipil. Makanya tetapi kan tidak boleh ada yang bertanya, kecuali hakim yang berkomunikasi dengan 4 menteri ini. Artinya itu kan ada keterbatasan. Pihak 01 dan 03 itu tidak bisa mengejar, ya kan, atau mendalami apa isi materi yang disampaikan oleh 4 menteri ini. Menurut saya ini juga keterbatasan ini agak merepotkan buat 01 dan 03. Makanya kemarin permintaannya dari kubu 03 lebih spektakuler lagi. Nggak hanya mendatangkan menteri-menteri, tapi mendatangkan Kapolri. Wah, itu kan bisa kemana-mana itu. Artinya kalau ini diperturutkan, maka kalau dalam tradisi Japanese political culture itu ada memunculkan potensi politik TGTB. Mati siji, mati kabeh. Ini mutually assured distraction. Karena ini akan buka, ini akan buka, ini akan buka.
Dan masing-masing kita yakin punya kartu as. Yang kalau misal dieksploitasi sedemikian rupa, impact-nya akan sangat destruktif secara politik bagi kekuatan-kekuatan politik itu. Termasuk dampak secara hukum dan lain sebagainya. Jadi apa yang disampaikan oleh Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan, ini kan normatif. Ya, mengatakan bahwa kita punya APBN cukup bagus, terkoordinir dengan baik, on the track, segala macam. Jadi ada problem apa dengan APBN dan bansos? Nggak ada kan? yang berpotensi membuka ruang manuver dan menguntungkan barangkali kubu 03 dan juga kubu 01 adalah komentar atau keterangan saksi, terutama dari Menkyu dengan Mensos. Bu Karena Risma misalnya, menjelaskan soal bansos itu kan proses saja. Proses, kemudian pengirimannya nanti lewat bank, karena bank mahal, 3 bulan untuk proses rekening, maka kita lewat pos. Koordinasi dengan Wamen, BUMN misalnya kan. Ini semuanya teknis pelaksanaan aja. Tidak ada kan di situ misalnya yang sifatnya berbau politiking ya. Bahwa ini apa misalnya presiden mengarahkan Menteri Keuangan atau Menteri Sosial, ini diarahkan ke daerah ini, orangnya begini, caranya begini, kan nggak ada. Mestinya kubu 1 dan 3 ini tunjukkan bahwa mereka itu punya cara menghitung yang lain, punya cara mengkalkulasi yang lain, bahwa nomor 1 misalnya lebih unggul dari nomor 2, nomor 3 itu lebih unggul dari nomor 1. Kan itu yang mestinya harus disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi dalam persidangan yang bisa kita saksikan. Tapi sayangnya itu tidak ada. Tetapi terlepas dari hasil putusan itu, ini menjadi sebuah media yang sangat luar biasa, spektakuler, sekaligus dalam konteks upaya untuk melakukan quote by quote serangan politik terhadap elemen kekuatan yang dianggap kemarin mengalahkan mereka. Bisa aja yang berada di lingkaran kubu 02 atau bahkan tudingan-tudingan kemarin kan diarahkan misalnya ke pemerintahan Pak Jokowi misalnya. Kalau misal kita cermati kan poin-poinnya itu sangat spektakuler, itu sangat vulgar sekali. Pertama misalnya pelibatan lembaga kepresidenan. Itu kan berarti kan sudah langsung tunjuk hidung itu. Kemudian terkait dengan pelumpuhan independensi penyelenggara pemilu. Jadi Kubu 1 dan 3 ini kan menganggap pemilu itu penuh dengan kecurangan-kecurangan. Utama dan mastermind-nya itu adalah kekuasaan, dalam hal ini presiden. Jadi itu yang sebenarnya ingin diungkapkan di Mahkamah Konstitusi. Siapakah kekuasaan itu? Ya adalah presiden. Jadi tidak mengherankan kalau setiap saksi, statement-statement politik yang disampaikan oleh para ahli dan saksi-saksi yang dihadirkan itu serangannya justru kepada presiden. Dan itu yang kemudian kita bisa saksikan selama beberapa hari ini. Padahal kita tahu bahwa Mahkamah Konstitusi itu adalah tempat di mana semua orang, semua calon, semua kontestan merasa dirugikan terkait dengan sengketa hasil. Kalau penyelenggara pemilu dipertanyakan kredibilitasnya, maka secara tidak langsung itu sudah menyatakan bahwa pemilu kemarin itu sebenarnya bagi mereka itu sudah tidak fair, tidak accountable dan sebagainya. Nah, adapun yang lain terkait dengan pengerahan aparatur negara, penyalahgunaan anggaran negara, itu menjadi sesuatu yang tidak mudah dibuktikan, tetapi lagi-lagi ini adalah amunisi politik yang luar biasa untuk mendegradasi kredibilitas dalam konteks ini barangkali kepemimpinan Pak Jokowi atau legitimasi dari pemerintahan yang nanti barangkali akan dilantik adalah Pak Prabowo dan Mas Gibran. Itu tidak ada. Nah, yang terjadi itu justru adalah bagaimana mencoba untuk menguliti anatomi struktur yang dinilai selama ini terindikasi melakukan kecurangan-kecurangan apa? Termasuk soal kebijakan-kebijakan politik pemerintah tentang bansos, mobilisasi aparatus-aparatus kekuasaan. Ya, yang saya kira, harus saya katakan, Mahkamah Konstitusi itu tidak punya kewenangan untuk melakukan investigasi dan mengungkap itu semua. Sidang MK ini sudah selesai, ya kan, sudah selesai. Karena apa? Kalau kita bicara PHPU, ya ini kan tidak dalam sidang ini kan tidak terpenuhi. Artinya saksi-saksi itu tidak bisa membuktikan secara signifikan apa saja bentuk-bentuk pelanggarannya, ya kan? Dan pembuktiannya itu yang paling berat. Oleh karena itu di sini lebih dominan di MK ini adalah sidang atau opini yang disampaikan oleh ahli, ya, bukan oleh saksi di kotak suara misalnya. lain itu. Nah, kemarin tuh kalau kita cermati lebih banyak yang diajukan itu keterangan ahli.
bukan keterangan saksi. Padahal kalau misal kemudian dilakukan verifikasi faktual dari hasil PHPU, dari proses PHPU, seharusnya penguatannya itu di keterangan saksi lapangan, bukan ahli. Kalau merujuk pada putusan MK di 2019 yang lalu, kalau konteksnya tidak ada pembuktian TSM yang betul-betul valid ya, datanya, saksinya, keterangan detail informasinya tidak solid, maka most likely, besar kemungkinan, ini nanti akan dikembalikan kepada konteks Bawaslu. Karena ini masuk dalam ranah perdata, pelanggaran perdata pemilihan umum dalam konteks proses itu. Kalau misal itu yang terjadi, itu bukan ranah PHPU di MK, tetapi dikembalikan ke Bawaslu. Kalau di Bawaslu, maka rasa-rasanya kubu 02 akan lebih mudah untuk memenangkan proses PHPU hasil dari pemilu 2024 ini. Ada saksi yang mengatakan, saya berada di suatu daerah. Kemudian saya mendapatkan bukti ada kecurangan, proses kecurangan, dan sampai ada yang mengatakan melihat kecurangan itu. Lalu dia menyatakan bahwa ini terjadi juga di daerah-daerah lain. Lu kan ditanya, daerah lain itu kamu tahu dari mana? Ya kita kan sekarang ada media sosial apa. Ini malah yang kacau kan? Bagaimana media sosial juga orang masih banyak yang nggak percaya. Kemudian kenapa media sosial menjadi satu indikator sebagai bukti misalnya. Nah ini menurut saya lemah sekali lah yang seperti ini, karena ini kan selisih suara sekitar 36 juta ya. 36 juta itu tidak sedikit. Kalau ingin menggagalkan semua 96 juta 02 ini. Nah, jadi menurut saya bahwa MK juga pasti berpikir secara rasional ya. Baik secara hukum dan secara akal sehat. Ya. Rasionalnya memang nggak bisa. Apakah pemilu ulang, pembatalan, ini agak berat. Jadi strategi menyelamatkan muka. Karena bagaimanapun juga mereka tidak bisa menyerah begitu saja, karena mereka memiliki basis pemilih loyal yang juga harus dijaga moralnya, harus dijaga juga semangatnya, bahwa ini perlawanan terus dilakukan. Meskipun secara kalkulasi legal yuridis, mereka juga sudah paham, ini tidak mungkin atau sulit untuk dimenangkan. Di PHPU sepertinya ini, kalau dalam bahasa Caimin, itu selepet ini. Plak. Tapi tangan yang lain ini ngajak salaman. Gimana nanti berapa kursi gitu ya. Itu yang kasus itu diamankan misalnya. Nah, ini dua pola yang tampaknya dijalankan secara simultan. Ya, bagian dari realitas politik terkait dengan konteks tadi, negosiasi, kompromi dan sebagainya. Memang bukan hal yang mudah bagi para penggugat, yaitu kubu 01 dan kubu 03, untuk bisa membuktikan bahwa telah terjadi kecurangan dalam Pilpres 2024 secara terstruktur, sistematis, dan masif atau TSM. Dan kalau kita belajar dari pengalaman atas sengketa Pilpres yang sebelumnya, ketika penggugat sulit membuktikan kecurangan secara terstruktur, sistematis, dan masif, maka hampir bisa dipastikan Hakim Konstitusi tidak akan mengabulkan gugatan yang diajukan. Karena keputusan MK final dan mengikat, maka tidak perlu lagi pengerahan massa seperti 2019 yang sampai menelan korban. Oleh karena itu, sebaiknya diterima dengan lapang dada. Dan bagi yang kalah, ini bukan kiamat yang seolah-olah tidak akan ada hari esok lagi. Ini hanya kontestasi 5 tahunan, di mana peserta harus siap untuk menang dan harus siap untuk kalah. Beberapa pengamat memprediksi koalisi perubahan pendukung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar akan bubar jika Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk menolak gugatan sengketa Pilpres 2024 yang diajukan oleh paslon 01 dan paslon 03. Bahkan diduga PKB dan Nasdem akan bergabung ke pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Sebelumnya, setelah usai 4 Menteri Jokowi bersaksi di sidang gugatan MK, tim hukum 02, Profesor Yusril Iza Mahendra, mengatakan yakin bahwa Pak Prabowo Gibran akan menang dalam gugatan Mahkamah Konstitusi. Yusril menilai pemohon gagal dalam narasi petitum yang memohon pasangan calon Prabowo Gibran didiskualifikasi dan minta pemilu ulang. Hari ini jelas sekali Menteri Keuangan, Menteri Sosial, dan 2 menteri menyatakan tidak ada penyalahgunaan bansos. Artinya, sudah jelas bahwa persidangan telah menjawab pertanyaan hakim soal bansos. Bantuan penyediaan dana tersebut tidak mengandung titipan politik, melainkan berkaitan dengan tugas pokok kementerian. Dan karena tidak ada satupun dari yang didalilkan oleh kubu 01 dan kubu 03 bisa dibuktikan, sehingga Profesor Yusril memberikan kesimpulan bahwa nanti pada tanggal 22 April 2024 Majelis Hakim akan menolak semua gugatan pemohon. Sekali lagi, saya juga berharap dengan berakhirnya sidang pembuktian perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU sengketa Pilpres 2024 bagi semua kalangan untuk bisa menerima apapun yang terjadi yang sudah menjadi keputusan Hakim Konstitusi dalam perkara tersebut. Dan seharusnya buat siapapun, baik kubu 01 maupun kubu 03, kalau siap berkontestasi artinya sudah siap untuk kalah dan siap untuk menang. Apapun putusan MK tentu harus diterima oleh semua pihak secara besar hati, lapang dada, dan legawa. Baik, demikianlah video ulasan dari saya terkait cerita tadi yang banyak, dan terima kasih. Salam sukses.